أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Dengan mensyukur nikmat itu, kita berharap Allah mengistiqomahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Itu harapan kita semua, sehingga kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kita berada di atas petunjuknya. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Baiklah, pada pagi ini kita membahas surah Taubah di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Nunung dan dibahas oleh Pak Hadris. Kita lanjutkan pembacaan tadabbur surah Taubah ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum inna'afu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. Barakallahu azim. Tidak perlu kalian minta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan sebahagian daripada kalian karena kalian telah taubat, niscaya kami akan azab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang yang selalu berbuat dosa. At-Taubah ayat 66. Ayat ini dimulai dengan kalimat la ta'taziru. Artinya tidak perlu kalian minta maaf. Huruf la itu mengatakan jangan, huruf larangan artinya perkara yang tidak boleh ditawar. Tidak semua hal bisa dinegosiasikan di hadapan Allah. Pertanyaan yang muncul, apakah kita sering mencari pembenaran atas dosa? Kemudian ta'taziru. Ta'taziru itu adalah kalian meminta alasan. Ya. Minta alasan atau beralasan. Manusia sering menyalahkan keadaan, menganggap dosa sebagai hal yang ringan. Pesannya, Allah tahu mana alasan yang jujur, mana alasan yang dibuat-buat. Kalimat ini menunjukkan janganlah kalian beralasan. Ini adalah penolakan total terhadap alasan yang tidak jujur. Ada kondisi di mana alasan bukan lagi solusi, tetapi justru bukti kesalahan. Qad kafartum, karena kalian kafir. Kata qad sesungguh atau benar-benar, ini adalah penegasan yang keras, tidak ada keraguan dalam penilaian Allah. Penilaian Allah tidak seperti penilaian manusia, tidak bisa dimanipulasi. Kafartum, kalian telah kafir. Kufur tidak selalu karena menolak secara terang-terangan, bisa juga meremehkan agama, menjadikan bahan mainan. Pesannya hati-hati, lisan bisa menjatuhkan iman. Ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Ba'da setelah menunjukkan mereka pernah beriman lalu jatuh.
ini menunjukkan istiqomah lebih berat daripada memulai imankum atau keimanan kalian. Iman adalah nikmat yang besar, tetapi bisa hilang, maka iman harus dijaga, bukan hanya dimiliki. Kalimat ini jelas menjelaskan bahwa yang lebih menyakitkan bukan karena kufur, tetapi kufur setelah beriman. Artinya jatuh setelah tahu kebenaran itu lebih berat daripada tidak tahu sama sekali. Maka untuk menjaga itu kita setiap hari mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita selalu menambah, selalu minta petunjuk dan sebagainya. Surah Al-Fatihah kita berulang-ulang, itu maksudnya perlu kita menjaga iman kita. Innafu anto ipatu minkum, jika kami maafkan sebahagian dari kalian karena kalian tobat, itu itu jika, maksudnya Allah membuka kemungkinan bahwa tidak semua manusia diperlakukan sama. Artinya selalu ada harapan sebelum terlambat. Na'fu, kami memaafkan. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa, bahkan setelah kesalahan besar. Oleh karena itu jangan putus asa dari ampunan Allah. To'ipatim minkum, sebagian dari kalian. Artinya tidak semua orang sama. Ada yang jujur dalam taubat, ada yang pura-pura. Yang inilah dinilai adalah hati, bukan hanya ucapan. Makanya ada rahmat di tengah-tengah ancaman. Allah sisipkan harapan. Ini menunjukkan tidak tertutup gitu. Nah, pesan selalu ada kesempatan kembali selama hati masih hidup. Kemudian nu'azib ta'ifatan itu. Kami akan mengazab sebagian yang lain. Nu'azib itu mengazab. Azab bukan tanpa sebab, tetapi karena kesombongan dan terus-menerus berbuat dosa. Oleh karena itu janganlah merasa aman dari hukuman Allah. Ta'ifatan itu sebagian yang lain. Itu kehidupan bukan seperti hitam putih. Ada yang selamat, ada yang celaka. Renungkanlah, kita ingin termasuk kelompok yang mana. Tidak semua akan selamat karena ada yang tetap keras hatinya, ada yang karena tidak mau berubah. Ampunan bukan otomatis, tapi harus diusahakan. Maka kita diperintahkan untuk selalu beristighfar sebanyak 70 kali minimal. Bi annahum kanu mujrimin, karena mereka adalah orang yang berdosa. Itu bi annahum, karena mereka, artinya Allah telah menyebut sebab dan tidak ada kezaliman dalam hukumannya. Jadi Allah itu maha adil, tidak sembarang menghukum. Maka Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Setiap akibat karena ada sebabnya. Kanu itu artinya mereka dahulu atau selalu. Hal itu menunjukkan kebiasaan. Dosa yang dilakukan berulang-ulang. Yang berbahaya bukan berbuat sekali dosa, tapi dosa yang dibiasakan sehingga dosa menjadi identitas. Mujrimin itu orang yang berdosa atau kriminal. Bukan hanya berdosa, tapi menjadikan dosa sebagai karakter. Artinya hati-hati dengan dosa yang diulang, bisa menjadi identitas. Ayat ini menjelaskan bahwa azab bukan tanpa sebab, tapi karena kebiasaan dalam dosa dan sikap remehkan kesalahan. Orang yang berbahaya bukan jatuh, tetapi tidak mau bangkit. Kemudian tema larangan mengolok agama. Itu di dalam surah At-Taubah ayat 65, Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wal qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, niscaya mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu berolok-olok. At-Taubah ayat 65. Kemudian janganlah
membuat alasan Tak yang dia kerja di palsu. siapa Dalam dia. surah Ali Imran Allah berfirman dalam itu auzubillahi Tak tahu, minasyaitonir tak ada rajim bayar-bayar. wal ya'lamal ladzina nafaqu Tak, wa di qila situ kan lahum di apa kan ta'alu ada qatilu fi yang merah. sabilillahi awidqa'u qalu law na'lamu 50.000 qitalan tak 50. lataba'nakum hum lil kafirin yu'min yauma izin aqrabu minhum lil iman yaqulu bi afwahim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun supaya Allah mengetahui siapa orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah kita berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Dan pada hari itu lebih dekat kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Allah lebih mengetahui dalam hatinya dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi ini ciri orang munafik, yaquluna bi afwahim ma laisa fi qulubihim, yaitu apa yang dikatakan di mulutnya tidak sama apa yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian Allah mengampuni dan mengazab. Surah Maidah ayat 18 Allah berfirman, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir al-ayat. Siapa bagi dia mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya dan dialah kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Jadi kemudian taubat itu menghapus dosa besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Bahaya dengan mutrat setelah iman. Allah berfirman dalam surah Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Surah Muhammad ayat 25. Sesungguhnya orang yang kembali ke belakang itu kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Kemudian amal bisa gugur karena kekufuran. Surah Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, wa maryatadid minkum andini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika abitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Ayat Al-Baqarah 217. Ciri orang munafik itulah orang yang meremehkan agama. Dalam surah Al-Ahzab ayat 12 Allah berfirman, wa iz yaqulul munafiquna walladzina min qablihim maradum ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Itu, dan ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Itulah perhatian orang-orang munafik, ciri yang kita perhatikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang munafik pun itu. Kita tetap berharap termasuk orang yang beriman dan mati dalam keadaan beriman. Demikian harapan kita semua. Mudah-mudahan dengan mengistiqomahkan kita mempelajari Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita masing-masing, maka
diharapkan kita selamat atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan golongan yang beruntung. Demikian harapan kita semua. Kemudian terima kasih, alhamdulillah atas perhatiannya. Namun demikian apa yang disampaikan tidak terlepas dari kesalahan, dan pada yang hadir ataupun yang mendengar apa ini kami mohon dimaafkan karena kekurangan ada pada kami, dan selanjutnya kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan alhamdulillah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi